Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di mata pelajaran geografi. Di sini saya Siti Nur Hasanah sebagai guru mata pelajaran geografi. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran dari materi yang sebelum PTS. Terakhir kan sebelum PTS kita mempelajari tentang desa ya, tentang desa, klasifikasi desa, ciri-ciri desa. Nah, sekarang karena di bab 2 ini kita membahas interaksi antar desa dan kota, karena desanya sudah kita bahas, berarti sekarang adalah pembahasan yang kota ya. Yang selanjutnya adalah pembahasan tentang pola keruangan kota. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian kota. Nah, menurut Daljoni, tahun 1996, kota adalah suatu daerah tertentu dengan karakteristik penggunaan lahan non-agraris, di mana penggunaan lahannya sebagian besar tertutup oleh bangunan. Pola jaringan jalan di daerah kota lebih kompleks dan penggunaan lahan sebagian besar berupa bangunan, baik gedung maupun pemukiman penduduk. Sementara penggunaan lahan untuk wilayah terbuka hijau hanya sedikit. Nah, itu adalah pengertian kota menurut Daljoni ya. Kita perhatikan bahwa Daljoni mengungkapkan bahwa kota itu adalah suatu daerah tertentu dengan karakteristik penggunaan lahan non-agraris. Nah, berarti di dalam satu kota itu ya penggunaan lahannya itu non agraris. Jadi kan agraris itu pertanian ya. Kalau misalnya yang sebelumnya kita bahas di desa itu adalah lahannya itu kan kebanyakan pertanian, karena mata pencaharian penduduknya juga kan homogen ya, pertanian begitu. Nah, kalau misalnya di kota ini penggunaan lahannya itu sebaliknya non agraris gitu, tidak ada lahan pertanian malah. Nah, kemudian lalu untuk lahannya itu dia digunakan apa? Nah, di mana penggunaan lahannya itu sebagian besar tertutup oleh bangunan. Jadi banyak ya di kota itu tidak atau jarang sekali terlihat sawah atau lahan agraris, itu jarang terlihat. Tapi yang banyaknya itu adalah gedung-gedung tinggi ya, bangunan, baik bangunan buat pemukiman ataupun gedung pemerintah ataupun gedung pusat perbelanjaan dan sebagainya. Nah, pola jaringan jalan di kota juga lebih kompleks. Nah, jadi kan kalau misalnya kalau di daerah desa, maksud saya, kalau di daerah desa itu kalau pola jaringan jalan itu kan pasti lebih simpel ya, sederhana saja gitu ya. Sehingga kan tidak ada bahkan ya lampu merah di daerah desa karena pola jaringan jalannya itu sederhana gitu ya, tidak kompleks. Tapi kalau di kota saking kompleksnya kan banyak pengaturan lalu lintas, banyak lampu merah, itu karena pola jaringan jalannya itu kompleks sehingga dibutuhkan pengaturan lebih. Jadi itu pengertian kota menurut Daljoni. Nah, kemudian yang selanjutnya menurut Bintarto tahun 1983 berpendapat bahwa kota merupakan sebuah bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alamiah dan non-alamiah, dengan gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah belakangnya atau hinterland. Nah, kemudian menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 Pasal 1, kota merupakan pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan administrasi yang diatur dalam perundang-undangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Nah, jadi ya, kalau misalnya menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, jadi kan kota itu dia pusat permukiman dan kegiatan penduduk, di mana pusat itu dia sudah memiliki batasan administrasi yang diatur dalam perundang-undangan. Nah, selain itu, kota juga merupakan permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Nah, ciri kehidupan perkotaan itu seperti apa? Nanti kita bahas ya di karakteristik kota. Selanjutnya, pengertian kota menurut Wirth, kota adalah suatu wilayah yang merupakan pemukiman yang relatif besar, padat, dan permanen dengan penduduknya yang heterogen kedudukan sosialnya. Nah, jadi ya, kota itu menurut Wirth itu kan dia
merupakan permukiman yang relatif besar, padat dan permanen. Nah, jadi kan kalau misalnya di kota itu jarang ada lahan kosong. Jadi pasti pemukimannya itu padat. Kemudian penduduknya itu heterogen atau beragam ya dalam kedudukan sosialnya. Jadi kan kalau misalnya di kota itu ya banyak apa ya? Jadi kan beragam kedudukan sosial seseorang itu sangat beragam ya. Ada yang kalau yang kaya sekali misalnya ya, ada pejabat, ada pengusaha misalnya ya, yang bergelut di bidang industri, atau misalnya itu apa ya, banyak ragamnya itu. Kalau misalnya kan tidak jarang juga, bahkan kalau yang miskin sekali, banyak kan pemukiman yang kumuh gitu ya di daerah perkotaan itu. Kemudian banyak juga anak jalanan ya, karena itulah di kota itu heterogen ya, kedudukan sosialnya itu sangat heterogen. Nah, kemudian berdasarkan beberapa pengertian di atas, kota dapat disimpulkan sebagai suatu wilayah yang digunakan oleh penduduknya sebagai pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, sosial, dan pengembangan budaya yang ditandai dengan adanya kepadatan penduduk yang tinggi dan mata pencaharian penduduk yang heterogen. Nanti tadi ya, karena mata pencaharian penduduknya yang heterogen sehingga kedudukan sosial penduduknya juga heterogen begitu. Nah, setelah mendengar beberapa paparan mengenai pengertian kota menurut para ahli, nah silakan ya nanti di akhir teman-teman membuat pengertian kota menurut versi masing-masing. Jadi setelah mendengar menurut para ahli ini, kota itu ini. Nah, teman-teman setelah membacanya silakan simpulkan, jadi kota itu menurut teman-teman apa sih pengertiannya. Nah, nanti ya tolong dibuat pengertian kota menurut teman-teman, menurut versi teman-teman sendiri begitu. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai karakteristik kota. Nah, ciri masyarakat perkotaan antara lain, yang pertama adalah dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus tergantung pada orang lain. Nah, jadi ya masyarakat perkotaan itu cenderung mandiri. Jadi dia kalau misalnya punya urusan, dia jarang bergantung pada orang lain, tapi dia mengurus dirinya sendiri begitu. Kemudian yang kedua adalah pembagian kerja pada masyarakat kota lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata. Jadi kalau misalnya masyarakat kota terlibat dalam satu pekerjaan, dia pembagian kerjanya itu lebih tegas gitu. Jadi peraturannya jelas, batas-batasnya jelas. Jadi ada perjanjian kerjanya misal. Jadi tidak hanya sebatas tulisan saja gitu. Saya bekerja pada Anda melakukan ini dan itu gitu, tidak. Tapi bahkan ada peraturan tertulisnya begitu ya, kewajibannya apa, haknya apa. Jadi lebih jelas begitu peraturan mengenai pembagian kerja dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, selain itu masyarakat kota juga lebih menghargai waktu. Nah, jadi ya rata-rata masyarakat perkotaan itu kan dia mobilitasnya tinggi ya. Jadi banyak sekali pergerakan yang dilakukan dalam satu hari itu dari satu tempat ke tempat yang lainnya begitu. Nah, karena itu mereka lebih menghargai waktu karena itu kan jadi karena sudah terjadwal kegiatannya itu hari ini harus ke sini, hari ini harus ke sini. Jadi mereka lebih menghargai waktu karena banyak sekali yang harus mereka lakukan dalam satu hari begitu. Jadi mobilitasnya tinggi ya, karena itu mereka lebih menghargai waktu. Kemudian pola pikir masyarakat kota yang rasional menyebabkan interaksi sosial lebih berdasarkan pada kepentingan daripada faktor pribadi. Nah, jadi ya karena mereka itu, masyarakat kota itu memiliki pola pikir yang rasional. Nah, karena itulah jadi mereka itu cenderung individualis ya. Jadi kalau misalnya mereka itu hidup sendiri-sendiri gitu. Jadi jarang ada interaksi lebih antara antara masyarakat kota yang berkaitan dengan hal pribadi gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada kepentingan, tidak ada interaksi gitu, atau tidak ada hubungan sosial yang lebih gitu. Kalau misalnya tidak ada kepentingan. Tapi kalau misalnya ada kepentingan, baru mereka melakukan interaksi. Nah, jadi begitu ya. Jadi kalau misalnya karena pola pikir mereka rasional, jadi
adanya hubungan hanya sebatas dari kepentingan. Jadi jarang berdasarkan faktor pribadi begitu. Kemudian perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata karena kebudayaan kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh-pengaruh dari luar. Nah, jadi kan di kota itu kan banyak yang pendatang baru. Jadi masyarakat pendatang baru. Misalnya itu kan di Jakarta itu kan dia tidak hanya orang Jakarta saja, orang Betawi saja, tapi kan dari Jawa, dari daerah desa-desa yang lain, dari daerah lain, banyak kan yang menjadi penduduk kota Jakarta begitu. Nah, jadi kan karena banyak orang yang berasal dari daerah-daerah lain, jadi mereka sudah terbiasa menerima kebudayaan atau kebiasaan baru. Nah, karena itu perubahan sosial juga akan tampak karena adanya perubahan baru yang masuk, dan itu mereka terbuka gitu dalam menerima pengaruh-pengaruh dari luar yang masuk tersebut begitu. Jadi itu ya ciri-ciri dari kota. Nah, dari pengertian kota yang sebelumnya sudah disebutkan bahwa kota itu kan merupakan wilayah yang digunakan oleh penduduknya sebagai pusat kegiatan, pusat aktivitas ya, baik pusat aktivitas ekonomi, sosial, budaya, sehingga menimbulkan padatnya penduduk. Nah, jadi pertambahan penduduk di kota itu sangat pesat dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk di desa. Kenapa? Karena banyak sekali banyak sekali warga desa misalnya yang tinggal di desa yang di luar kota itu pindah ke daerah kota, sehingga kawasan kota itu sangat padat penduduk begitu. Nah, kemudian pusat-pusat kegiatan di kota sering mengalami perubahan daya tarik. Nah, jadi kan sebelumnya dapat terlihat bahwa memang kota ini memiliki daya tarik. Kenapa orang dari luar berbondong-bondong menuju kota, melakukan perpindahan menuju kota? Pasti kan dia memiliki daya tarik ya. Nah, tapi ini Nah, daya tarik itu ditimbulkan dari pusat-pusat kegiatan di kota. Nah, pusat-pusat kegiatan di kota tersebut sering mengalami perubahan. Jadi mengalami perubahan daya tarik. Kenapa? Jadi keadaan ini sebagai akibat dari pasang surutnya penduduk serta perkembangan kota itu sendiri. Nah, keramaian yang ada di kota tergantung pada beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kemampuan daya tarik dari bangunan dan gedung-gedung tempat menyalurkan kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua, tingkat kemakmuran warga kota dilihat dari daya belinya. Yang ketiga, tingkat pendidikan dan kebudayaan yang cukup baik. Kemudian sarana dan prasarana dalam kota yang memadai. Yang terakhir adalah pemerintahan dan warga kota yang dinamis. Nah, jadi itu ya, pusat-pusat kegiatan di kota sering mengalami perubahan daya tarik. Nah, faktornya itu adalah yang barusan disebutkan. Kemudian, mengingat fungsi kota yang sebagai pusat dari segala kegiatan manusia ya. Jadi kan tadi dari pengertiannya saja, kota itu merupakan wilayah yang digunakan oleh penduduknya sebagai pusat aktivitas. Jadi pusat aktivitas ya, segala pusat kegiatan manusia gitu, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya. Nah, jadi dengan adanya fungsi kota yang sedemikian itu, penataan ruang kota itu tentunya kan harus baik. Nah, penataan ruang kota yang baik itu seperti apa sih? Nah, lalu fasilitas-fasilitas apa saja sih yang harus ada di dalam tata ruang kota sehingga tata ruang kota itu bisa dikatakan baik begitu ya? Nah, diantaranya adalah yang pertama. Nah, jadi fasilitas-fasilitas yang harus ada dalam tata ruang kota itu adalah yang pertama, perkantoran, pemukiman, pendidikan, pasar, pertokoan, bioskop, rumah sakit, dan sebagainya. Nah, ini pasti harus ada ya di dalam kota gitu. Jadi tidak mungkin tidak ada perkantoran. Ini kan tempat orang-orang bekerja ya, pasti ada perkantoran. Bahkan kantor-kantor pemerintah juga banyak ya berdiri di suatu kota gitu. Misalnya saja di kota Bandung misalnya, kalau kalian jalan-jalan ke Jalan Soekarno-Hatta misalnya ya, di sana banyak sekali kantor pemerintah yang berdiri. Misalnya itu kantor pusat penelitian geologi, kemudian kantor badan atau dinas pemberdayaan masyarakat dan desa ya, atau DPMD Jawa Barat, itu ada di
di Jalan Soekarno-Hatta. Kemudian ada juga Balai Pelayanan Penempatan dan Pelindungan TKI atau Tenaga Kerja Indonesia atau BP3 TKI ya, di sana juga ada. Jadi banyak ya sekali kantor-kantor pemerintah yang ada di Kota Bandung. Nah, kemudian pendidikan juga banyak ya, universitas, kemudian pasar-pasar besar, pertokoan itu pasti ada di suatu kota begitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, jalur-jalur jalan yang menghubungkan kota dengan tempat-tempat lain di luar kota, berupa jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalur-jalur jalan dalam kota yang berfungsi seperti urat nadi dalam tubuh manusia, yaitu menyuplai segala kebutuhan ke setiap sudut kota. Nah, jadi untuk memudahkan arus barang dari kota ke sudut-sudut kota, itu harus ada jalan gitu ya, jalan-jalan yang menghubungkan kota dengan tempat-tempat lain. Nah, di kota itu pasti ada gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, taman-taman kota, alun-alun, taman olahraga, taman bermain, dan rekreasi keluarga. Nah, kalau misalnya di kota Bandung juga ada kan alun-alun Bandung. Ada juga kalau misalnya kalian ke Bandung pasti sudah pernah melewati alun-alun Bandung. Jadi kan di sana bisa juga dipakai sebagai tempat rekreasi keluarga begitu ya. Nah, jadi kalau di kota itu pasti ada yang namanya itu alun-alun. Kalau misalnya kota daerah Tanjung Sari misalnya, ada kan alun-alun Tanjung Sari. Kemudian Kebumen misalnya, ada kan alun-alun Kebumen. Jadi pasti setiap kota itu ada daerah alun-alunnya begitu ya. Kemudian taman olahraga dan juga taman rekreasi itu pasti ada. Kemudian yang terakhir, areal parkir yang luas dan memadai. Nah, jadi kalau di kota itu pasti selalu ada areal parkir gitu ya, yang luas dan juga memadai. Nah, itu adalah fasilitas-fasilitas yang harus ada dalam tata ruang kota. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini mengenai pola keruangan kota. Tadi kita membahas mengenai pengertian kota, kemudian karakteristik kota, dan juga tata ruang kota ya. Nah, untuk tugasnya, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, silakan teman-teman buat pengertian kota menurut teman-teman sendiri ya. Kemudian yang kedua, tugasnya adalah menjelaskan perbedaan antara desa dan kota. Jadi kan sebelumnya kita sudah membahas desa, kemudian hari ini kita membahas kota. Nah, setelah teman-teman mendengar antara desa dan kota, jadi apa sih perbedaan antara desa dan kota? Silahkan jelaskan di buku ditulis ya. Nanti seperti biasa jangan lupa di bukunya ditulis nama dan kelas. Kemudian nanti hasilnya difotokan saja, kemudian dikirim ke link yang sudah saya bagikan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk teman-teman yang belum mengerjakan tugas dari pertemuan pertama pembelajaran geografi, nah silakan teman-teman dicicil saja ya tugasnya apa saja, dilihat lagi chatnya atau tanyakan ke teman yang sudah kira-kira tugas geografi itu apa saja. Silakan dicicil dari sekarang, dilengkapi tugasnya. Nanti kan kita ada waktu 3 bulan ya setelah PTS, berarti berapa minggu ya? 5 minggu saja ya, 5 minggu dari sekarang. Pada minggu kelima nanti saya akan periksa tugasnya. Silakan nanti teman-teman kumpulkan bukunya ke sekolah pada minggu kelima dari sekarang. Nah, nanti saya akan cek tugas dari awal sampai minggu selanjutnya begitu. Nah, nanti silakan ya setiap tugasnya dikasih tanggal dan nama. Jadi tugasnya apa, tanggal berapa, pas tanggal berapa saya memberikannya gitu ya. Silakan dikasih tanda, nanti saya akan periksa. Jadi dari sekarang silakan dicicil ya tugasnya. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang senantiasa mengerjakan tugas setiap minggunya. Saya sangat mengapresiasi. Dan untuk teman-teman yang belum, jika memang ada kendala silahkan disampaikan kendalanya. Sebisa mungkin, optimalkan mungkin, silahkan ikuti pembelajaran daring ini dengan baik begitu ya. Mudah-mudahan meskipun daring ataupun dengan metode apapun, kita bisa memperoleh ilmu meskipun dengan metode yang kurang maksimal, tapi kita bisa memperoleh ilmu yang kita inginkan dan juga bermanfaat untuk kita. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.